إنه كان غفارا صل على سيدنا محمد بلغ الهدى يا سيدنا محمد بلغ الهدى يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد بلغ الهدى سيدنا محمد الذي ذكر ودمرت بالقرآن اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جميلة ونفعل نقبل نبيا جمع وتنلون بها قصايا الجنة اللهم صل يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون الحساب كلها وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا لهم ولا هم يوقدون إلا رحمة منا وهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام الذي لا يموت أبدا Belajar mengaji juga belajar hidup. Bagaimana merawat kambing, bagaimana membuka suatu usaha. Kami ingin warisan itu imbang. Hablum minanas dan hablum minawaya itu imbang. Jadi suatu saat nanti ke masyarakat mereka itu punya pengalaman yang bisa digunakan. Berarti bukan hanya sebagai pemimpin tahlil atau istighfar saja, tapi bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dalam mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para sekolah SMP, Pak Kifli, wakil kepala sekolah SMA, semua guru, pengasuh pondok putra Gus Masjid Fahmi, para wali murid, para murid ibu-ibu semua yang pada pagi hari ini hadir, dan mungkin ini baru pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam acara beberapa pengumuman penyerahan rapor dan pembagian hadiah penghargaan bagi mereka yang setidaknya belajar sungguh-sungguh wirausaha diniyah
Pamitnya sudah mulai kemarin. Alhamdulillah jadi nanti ini libur panjang setahun dari Desember sampai Januari. Di pondok pesantren ini Nyun Sewu pada hakikatnya tidak bisa minterkan orang, tidak bisa mencerdaskan orang, tidak bisa membuat orang itu hebat. Kalaupun nanti suatu saat tadi yang diumumkan sama Pak Kuswanto sebagai lulusan terbaik katakan nomor 1, tak tahu nanti 10, 20, 30 tahun mendatang akan kembali ke masyarakat yang menentukan bisa adaptasi terhadap masyarakat. Satu, karena punya bekal ilmu. Yang kedua, harus paham bahwa di pondok pesantren diajari ilmu itu di bawah Anda, ilmu itu di bawah akhlak. Makanya kalau kita agak nyimpang sedikit, kalau mau baca bahasanya kitabnya Joyoboyo, kenapa baginda Rasulullah SAW diturunkan di Mekah? Karena orang Mekah itu tidak pernah punya rasa menindas perempuan, dia jadikan mainan, punya harta, tidak ada rasa. Makanya versinya Joyoboyo itu Mekah itu intinya adalah total rasa. Dan berkembang Amerika, Eropa, bahkan mungkin di luar Indonesia, orang-orang pada pinter karena dibekali mereka bisa toto negoro. Kemudian yang ketiga ada bangsa Cina, kadang tidak punya toto negoro, kadang tidak punya toto rasa, karena yang diburu adalah toto arto. Terus pokoknya mulai duit, babi haram, babu halal, itu soal lain. Kemudian yang keempat ada Kemencil, Pakistan, India, itu toto semua. Makanya kalau lihat film India itu susah nyanyi, senang nyanyi, mereka pancal, mobil mencuri, nyanyi, masak, nyanyi, toto semua. Nah di Indonesia itu adalah toto. Maka 5 hal ini penting dengan yang saya berkembangnya sekarang, bahwa muncul persoalan-persoalan baru ketika Indonesia ini dicoba untuk ditoto rasa, itu tidak bisa masuk karena sudah punya toto rasa. Maka harus begini, tiga kotak amal, si bayar akeh, dimulai cepet, munggah. Yang mencoba untuk toto rasa berubah menjadi toto arto. Indonesia tidak mau dan tidak akan pernah berhasil. Karena itulah toto kromonya para santri nanti kalau pulang saling mengawasi. Jadi adik-adik nanti kalau pulang subuh bapak ini buka, Pak, ayo sembahyang subuh. Ibu ini buka, Bu, ayo sembahyang subuh bareng. Dengan kunci kita sholat itu adalah orang yang saling mencintai dunia akhirat adalah yang mengingatkan tentang sholat. Kalau sholat subuh, syukur-syukur kalau bapaknya yang bangun.
nak sembahyang subuh nak, paling bapaknya buka anaknya paling nyampe dengarin pak, dengarin sampai buka, biasanya gak tahu. Ya harus dipahami, kunci hidup itu dimulai dari subuh. Karena itulah yang sholat subuhnya tertib saja itu kadang-kadang meraih kesuksesan hidup itu di dunia, pada akhirnya itu punya kesimpulan di dunia ini tidak ada yang ideal, satu pun tidak ada yang ideal. Sembahyang subuh istighosah arek di pondokno uyuran kalau kiai jika yang ngombe wah kayak mulai seneng ngombe ya wes itulah. Jadi hadapilah segala ini dengan bahwa kalau nanti kita di surga tanda kutip itu ideal, apa yang kita minta akan terwujud, tapi di dunia enggak. Makanya ikhtiar bagian dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amal yang baik akan diuji adalah ketika pulang nanti gitu anak-anak. Jadi anak mulai bersubuh jangan dibuka dulu, bapak ibu. Kalau anaknya tidur di depan itu bapaknya di bawah sambil dipandangi wajah anaknya. Lah iya nak kon mondok yang ini kok kata anaknya sopo apa nih? Loh anakku. Iya nak kata mondok anakku ini kondisi selamat. Ya selamat ngomong tua dan yang sebagainya. Dipandangi terus. Anak dua blok ya gitu. Kugali angin gitu loh. Kon kok datang di sini anaknya sopo. Jawab diri. Tutu anakku tolong. Ya anak ibu lebaran. Berarti boleh yang malas. Ibunya yang bangunkan. Itu aja mulai dari situ. Itu yang akan mengikuti segala isi ilmu tata krama terhadap Allah akan muncul, kepentingan dunia akan muncul. Kalau dimulai setapnya iman adalah pagi itu bisa mendahului segalanya. Karena itulah sekarang banyak orang berpersepsi dengan adanya beberapa media yang diusung sekarang adalah persepsi bukan fakta. Persepsi yang diusung berulang-ulang seolah itu fakta, sehingga akan diikuti. Hidup itu enak, ribut kami lewat online, kadang binti, susu boleh tunggu lewat YouTube, berita lewat YouTube, baca Quran lewat YouTube. YouTube itu kan tidak punya hati, tidak punya tata krama, siapapun boleh baca. Maka dari itu kita berharap berlawanan dengan keadaan ketika media itu mengusung salah satu indikator orang sukses itu adalah kaya, noto artonya bagus. Tapi sekarang terjadi banyak orang kaya tapi pedih. Waktu begitu belajar SMP, SMA, universitas S1, S2, S3 sampai S4, orang yang tanpa adab itu akan memegang pena tapi bodoh, tidak bisa tulisannya terus ganti gitu. Dan itulah yang akan membahayakan. Lebih-lebih ketika nanti suatu saat adik-adik ini berkuasa, entah jadi apalah, entah jadi mutin, entah jadi takmir, entah jadi guru. Itu ketika kita mendapatkan kekuasaan itu, apa yang terjadi sekarang? Pedang itu dipegang orang yang tidak berani, sehingga ujungnya apa yang kita rasakan sekarang. Tapi setidaknya alhamdulillah. Jadi kebahagiaan itu bukan kalau ada bencana dikasih sumbangan, tapi kebahagiaan itu ketika anak-anak ini nanti kalau pulang agak diawasi, habis maghrib setidaknya harus ngaji. Tak tahu dengerin aja, gak usah saya tunggu bolak-balik.
subuh sholat jamaah habis maghrib ngaji sama wis ngaji di luar suwe 5 menit habis itu jagongan apa wis bengi ya gitu wis gak usah tahajud isu gak usah sembahyang duha. Yang penting jangan membuang waktu satu untuk ketidakbaikan, apalagi untuk maksiat. Dan 2 itu. Jadi bapak ibu juga harus mengawasi orang nanti maghrib ini sudah diawasi. Amma ya tasaluna inna qailati panikan mulai juz nama hatam. Baiklah itu yang bisa saya sampaikan sebagai pesan. Semoga nanti kalau pulang ada diingatkan ya nek mungkin munggah muni apa kalau gak ada bid ya gak ada ngaji aku apa ada bid nek munggah dalam bulan menyoba nek munggah Allahu Akbar nek mudun subhanallah nek langsam alhamdulillah ditulis dengan ngaji juga kertas. Ilmu itu tanpa ditulis itu kayak kancil, kayak ikan di alas. Cekol dari rumah, koyo kapal, gak mau cancang dengan catatan, itu akan lari. Makanya istilah ada gitu. Jadi ngaji itu dicatat. Rotul munggah Allahu Akbar, mudun subhanallah, dalam langsam alhamdulillah. Coba saya tes simbang juara nomor 1. Redek apa gak ini? Nek teko apa maca dulu. Aibuna ta'ibuna abiduna hamiduna ya Rabbuna. Jadi aku sih tes kalau dia kamu ya, makanya itu tulis nanti ingat begitu sampai di rumah dilantar mau turun dari mobil muni aibuna ta'ibuna abiduna hamiduna ya Rabbuna. Itu bagian dari perjalanan kita yang dipenuhi dengan berkah. Dan berkah itu tidak ada SOP-nya selain taat sama perintah Allah dan taat pada orang tua, juga taat pada guru-guru yang mengajarkan ilmu. Semoga itu bisa dipakai sebagai kenangan dan itu bisa dibawa sampai di depan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu jami'a ahwali wal afat wa tabdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat wal hayat ba'da al-mamat rabbi salli wa yassir amri wa khlaqna min sayyi'ati qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sebelum pindah adik-adik selamat jalan pulang, jangan lupa tahun depan untuk kembali ke tempat ini dan semoga kembali nanti fresh dan kita selalu dalam perjalanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.